Kembali kita akan menelusuri jalan Trans Papua bersama BPPN Papua Barat. Dalam episode kali ini kita diajak menelusuri jalan Wonama sampai Tanggarumi sepanjang 3 km lebih yang mana belum tersentuh pembangunan. Jalan ini masuk di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Distrik Kaimana. Saat masuk tadi, jalan masih halus dan ini kita masuk di jalan yang belum tersentuh pembangunan, masih dalam perkerasan batu. Di kanan kiri terlihat banyak sekali pohon, baik yang sudah diolah oleh orang setempat maupun yang belum. Kita harus berhati-hati melewati jalan ini karena sangat-sangat berbahaya. Di sebelah kanan kita itu adalah parit yang tertutupi oleh semak-semak, jadi kita harus sangat berhati-hati. Kecepatan mobil yang kami kendarai ini hanya berkisar antara 10 sampai 15 km per jam saja. Di lokasi ini kanan kiri masih hutan lebat, belum ada permukiman warga. Hanya ada gubuk-gubuk tempat warga mencari kayu. Sepertinya kayu di sini ditebangi, diolah warga untuk dijual. Ada yang sudah diolah berbentuk persegi, ada yang masih gelondongan. Pemandangan jalan becek habis terkena hujan maupun efek parit di sampingnya sangat membahayakan pengendara. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Jalan ini yang belum terbangun atau yang masih seperti ini, perkerasan batu manual sepanjang 3 km lebih. Nanti di ujung sana jalannya sudah teraspal. Semoga saja sisa 3 km ini segera dibangun supaya tersambung semuanya. Kita sangat berhati-hati melewati jalan ini karena jalannya sempit dan juga kanan kiri semak, ditambah lagi jalan tidak rata, berair dan berlumpur. Kita bisa lihat di depan ada warga yang sedang memotong kayu.
sepanjang jalan ini kita akan banyak menemukan kayu gelondongan maupun yang sudah dipotong-potong yang sudah tidak digunakan warga. Melihat sepertinya berserakan di pinggir jalan. Survei ini dilakukan supaya harapannya pembangunan cepat dilakukan, atau pemetaan ini sebagai bukti bahwa ruas ini belum tersentuh pembangunan. Jalan yang rusak hanya ditampar dengan batu-batu di sekitarnya supaya mobil bisa lewat. Kita sebagai pengendara harus hati-hati memilih dan memilah mana yang bisa dilewati oleh mobil. Harapannya video ini juga bisa dilihat oleh kementerian terkait maupun pemerintah pusat supaya dilakukan pembangunan atau penyambungan ruas ini yang belum terbangun. Jika dilihat lewat kamera, perjalanan sepertinya sangat laju, tapi kita bisa lihat di layar bahwa perjalanan hanya mampu berjalan 10-15 km per jam saja, mengingat jalan dan kondisinya sangat memprihatinkan. Samping banyak semak-semak di kanan kiri dan juga kayu yang sangat berantakan, jadi kita harus hati-hati. Jalanannya memang tidak terlalu menanjak dan juga tidak terlalu menurun, kan tetapi kita harus tetap waspada apabila ada genangan air, karena mobil bisa terperosok dan tidak bisa berjalan. Di depan kita bisa lihat bahwa hutannya sangat lebat
seperti belum tersentuh oleh manusia. Di sepanjang jalan memang banyak sekali kayu-kayu besar yang sudah roboh yang akan dimanfaatkan oleh warga setempat. Diakui memang di Papua Barat pembangunan memang sudah banyak jalan beraspal, akan tetapi tidak semuanya jalan beraspal itu tersambung. Masih ada jalan beraspal yang putus di jalan, entah akibat pembangunan atau dananya yang kurang atau apa, kami juga tidak mengetahuinya. Akan tetapi dengan survei seperti ini, pemetaan jalan mana yang belum terbangun bisa menjadi bukti bahwa jalan ini perlu disambung dengan jalan yang sudah beraspal. Jadi dengan adanya bukti ini, kita bisa segera mengantarkan supaya jalan ini segera dibangun. Sekali lagi, banyak sekali pohon-pohon besar yang ada di pinggir jalan. Ini sepertinya habis dipotong karena menghalangi jalan. Jalan ini memang bisa dilihat dari konturnya sudah melakukan kekerasan, yaitu kekerasan batu warga setempat mungkin, dan ini juga mungkin sudah umurnya sudah lama. Lihat kondisinya yang sudah sangat parah seperti ini. Kembali lagi, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada BPPJN Papua Barat yang mengajak kami menyurvei lokasi-lokasi jalan di Papua, baik di jalan yang sudah beraspal maupun jalan yang seperti itu. Jadi kita bisa tahu dan bisa mempelajari jalan-jalan pelosok di Papua. Dan harapannya kita dan penonton semua bisa mengetahui lebih dekat jalan-jalan di Papua seperti apa. Pemandangan di sini memang masih sangat asri, masih natural. Kanan kiri hutan lebat,
Tapi sepanjang perjalanan tadi kita belum menemukan hewan apapun yang melintas di jalan ini, baik itu burung ataupun hewan lainnya. Di sini juga ada gubuk-gubuk warga yang mungkin bekerja di area sini mengotongi kayu, tetapi juga sudah tidak terpelihara atau sudah reot, atau mungkin sudah tidak digunakan lagi karena semakin sempit dan kiri sudah banyak pepohonan yang semakin menjulur ke jalan. Jadi kita juga harus sangat berhati-hati karena kita tidak bisa melihat kanan kiri kita yang di semak-semak itu ada apa, apakah itu lubang dalam ataupun tidak. Jadi kita harus berhati-hati. Melewati jalan yang berlumpur, kita sangat pelan-pelan menghindari terperosok dan melewati jalan yang pikirannya bisa dilewati supaya mobil tidak terperosok lebih parah. Sepanjang jalan ini tidak ada jalan yang meniku tajam. Jalannya datar, sedikit agak menurun atau menanjak, tapi tidak ada tikungan yang sangat menikung dan membahayakan. Jadi kita sedikit agak lega. Sepertinya sebentar lagi kita akan menemukan jalan yang sudah beraspal di depan. Mengingat kita sudah 2 km lebih, hampir 3 km. Tadi diberitahukan bahwa jalan rusak kurang lebih 3 km. Dan akhirnya kita menemukan jalan aspal lagi. Dengan sudah masuk di jalan aspal, berarti video kita akan kami sudahi sampai di sini. Ucapkan terima kasih banyak untuk BPPJN Papua Barat yang mendukung kegiatan ini, dan tentunya para
penonton yang sudah mendukung channel ini. Semoga video ini bermanfaat dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya.